sering nonton login Habib Jafar, akhirnya login juga. Silakan simak momen syahadatnya. Perkenalkan, nama saya Daniel Yuda Pratama. Asal saya dari Kabupaten Kulon, Yogyakarta. Pertama memang untuk bermualaf, karena untuk supaya hidup lebih cooling down. Jadi untuk kehidupan saya itu karena saya bekerja sebagai seorang engineer software, jadi dituntut untuk kerja yang cepat. Jadi kayak sepertinya saya membutuhkan sesuatu untuk mengurangi rush hour saya, karena itu amat sangat berpengaruh kepada tingkat stres di pekerjaan dan di luar pekerjaan. Jadi saya menemukan tentang ini, terus akhirnya saya mau untuk ya sekalian lah bermualaf. Kenapa hanya untuk dipelajari saja gitu. Terus wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu yaitu Mas Yuda yang insya Allah pada siang hari ini akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kebetulan benar Mas Yuda mau masuk Islam? Benar ya? Ya. Oke. Tapi dengan begitu berarti Mas Yuda sudah tahu konsekuensinya menjadi seorang Muslim ya? Sudah ya. Oke. Artinya tidak beribadah selain kepada Allah. Ya kan? Ibadah kita hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, ya kan? Lalu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, ya. Lalu menjalankan sholat, ya, sehari kan 5 kali ya. 5 kali. Siap Insya Allah siap ya. Tambah sunnah. Oh, ya. Rupanya menantang diri. Biasa. Lalu ada puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Tambah sunnah juga nggak? Tambah sunnah. Insya Allah. Lalu ada berzakat dan berhaji jika mampu ya. Gitu ya. Kan minimal itu kewajiban orang muslim ya. Sudah tahu dengan itu semua. Sudah. Ya? Oke, tapi sebelum kita lanjut ke prosesi pensyahadatan, kita kenalan dulu sama Mas Yuda. Nama lengkapnya siapa Mas Yuda? Nama lengkap saya Daniel Yuda Pratama. Itu saya lahir di Yogyakarta tahun 1990, jadi sudah tidak muda lagi. Masih muda Mas? Masih muda. Kalau setelah syahadat katanya seperti terlahir kembali. Oh amin. Hanya seperti lo ya? Oh iya. Kalau di KTP sudah lumayan. Itu alamat rumah saya di Kabupaten Kulon di Jogja, dekat Keraton. Terus kebetulan pekerjaan saat ini karyawan swasta, dan saat ini mungkin sebentar lagi akan berpindah, saat ini masih beragama Katolik gitu. Kami beberapa menit yang akan datang mungkin akan berbeda. Kalau dari saya itu biasanya dulu itu saya lihat kontennya dari jeda nulisnya Habib Jafar dan program dari yang dengan Onat itu login. Jadi cukup memberikan insight sama ternyata tuh tidak seperti ini, ternyata seperti ini, ternyata agamanya agama yang damai, terus ternyata juga toleransi, terus segala macamnya gitu. Dan kalau dari saya sendiri, menurut saya Habib Jafar tuh menjelaskannya tuh untuk orang yang awam tuh kayak pas aja gitu loh, kayak oh dengan kayak gini, iya mudah dipahami lebih mudah ya. Karena kalau saya lihat Ustadz atau Gus siapa yang yang random aja muncul di YouTube, kadang aduh terlalu berat ini obrolannya. Mungkin harus ada beberapa step pembelajaran yang harus dilalui sebelum sampai ke sana gitu ya. Pelan-pelan dulu gitu. Nah, terus ketemu waktu itu malah belum ada program login. Malah adanya kok dilalah muncul jeda nulis. Waktu itu kalau nggak salah ngomongin tentang kurban, ngomongin tentang Idul Kurban yang tahun berapa saya lupa. Itu pokoknya itu nanti jadi tunggangan di sana. Terus itu nanti kalau sapi itu dihitung untuk 7 orang, kalau kambing 1 itu nanti kalau mualaf itu bisa dapat kapling di surga dan sebagainya macamnya gitu. Tapi dengan bahasanya tuh santai gitu, jadi kayak oh ya gampang dicernanya, gampang gitu, dipahami gitu ya. Soalnya kalau ngelihat yang lain tuh kan kadang random di YouTube keluar gitu. Waduh terlalu berat. Belum sampai ke situ. Harus ada pembukaan ilmunya ya. Mukaddimah istilahnya. Iya, benar. Masih ingat nggak itu gereja mana dulu? Santo Antonius Kota Baru. Kota Baru. Yang banyak anak mudanya. Lebih hype karena anak mudanya. Gitu. Gerejanya masih ingat ya. Iya, karena yang terakhir. Karena yang terakhir.
Kalau keluarga dari Katolik. Katolik. Ibu itu Katolik tapi banyak yang campur-campur juga. Ada Nah, yang... sebelumnya juga Mas Yuda katanya pendidikannya dari yayasan Katolik rata-rata ya? Iya, dari TK sampai SMA. TK-nya di mana dulu? TK Mater Dei, SD Marsudirini, SMP Maria Immaculata, SMA Pangudi Luhur. Oke. Ya. Dari itu berarti sampai SMA 12 tahun ya? Ya. 12 tahun di yayasan Katolik termasuk mempelajari agama Katolik juga dong pastinya dong. Berarti pengetahuan tentang Katoliknya ada dong? Basic aja, karena kan kalau ujian agama yang ditanya itu aja. Oh gitu. Kalau banyak. Iya, ujian agama kan saya nggak tahu ya kalau di Islam gimana, karena waktu Nanti ada ujiannya kalau di sana. ya, kalau Ujiannya real life ya. Kalau di sana kan kebanyakan kalau pelajaran agama kan ya kayak Natal tanggal berapa, gitu. memperingati apa, Paskah memperingati apa, gitu-gitu kayak ya tiap kenaikan itu aja gitu. Mungkin nanti kalau di SMA tuh kayak yang dipakai Romo tuh apa namanya, ininya apa, artinya apa, gitu-gitu aja sih. Sebenarnya kayak pengulangan aja. Jadi pembelajaran sih lebih ke tata cara dan sebagainya. Tata cara ibadah ya. Iya, sejarah tuh biasanya intermezzo aja. Dan itu random ya. Enggak yang harus sejarah tentang satu orang ini dari awal sampai akhir nggak ada. Enggak, cuman intermezzo. Soalnya kan kalau mau itu ada sekolahnya sendiri kan. Itu sekolah yang khusus jadi romo atau pendeta itu kan punya sekolah sendiri. Dan itu emang pelajarannya beda gitu sama yang normal nih. Nah, soal Mas Yuda banyaknya pelajaran yang umum gitu ya. Iya, yang umum. Akademis lainnya gitu ya. Tentang agama ya disenggol tapi nggak begitu banyak juga. Nggak begitu banyak. Makanya ada jurusan teologi. Nah, itu nanti lebih dalam lagi tuh. Setelah SMA. Iya, di Sanata Dharma itu nanti kuliahnya ya teologi. Teologinya. Nah, kalau untuk yang sekolahnya ya basic aja. Basic aja ya, pengetahuan pokoknya dasarnya. tata caranya ini, udah gitu. Hari Minggu. Kalau pas SMA sih ya karena lingkungan ya, karena teman-temannya aktif di gereja tuh ya ikut ini kayak apa namanya, remaja masjid gitu. Kalau remaja gereja berarti. Iya. Tapi namanya tuh apa namanya, Mudika, Muda-Mudi Katolik namanya dulu. Tapi setelah kuliah, nah itu udah pisah semua kan, teman-temannya ya kuliah di mana mencar. Jadi ya udah nggak ada. Mudika itu ikut lagi. SMA. Itu SMA ke bawah lah. SMA ke bawah. Udah lulus SMA berarti nggak mudi-mudi lagi. Nggak terlalu muda kayaknya. Nggak terlalu muda. Sudah ini orang tua sudah tahu ya berarti ya. Sudah ya. Tidak ada pertentangan ya. Walaupun agak shock. Agak shock, cuman shocknya ibu atau bapak? Karena shocknya tuh sebenarnya itu sebenarnya saya nggak ada omongan dulu sama orang tua. Oh gitu. Jadi kayak tiba-tiba saya udah mau gini gitu. Terus langsung orang tua, lo kok nggak ngomong dulu gitu. Temenin. Nek tuh harus nanti tak temenin. Baik. Ya. Oke, surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Daniel Yuda Pratama, tempat tanggal lahir Yogyakarta 30 Desember 1990, alamat Yogyakarta, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini saya meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Baik, ulangi setelah saya Mas ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah ya. Teman-teman sudah menyaksikan ya. Telah sah Mas Yuda menjadi seorang muslim, jadi bagian dari keluarga kita ya. Jadi masuk Islam itu gampang ya kan? Iya. Gampang. Dari kalimat saya sudah bisa masuk Islam. Maka dari itu kalimat di dalam Islam itu sangat penting. Lisan kita itu sangat penting. Kalau masuk Islam aja bisa dengan kalimat, maka keluarnya juga bisa dengan kalimat. Makanya
dalam Islam itu kita sangat menjaga lisan kita, ya, berbicara yang